Oke, Hi guys, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini kita kehadiran guest speaker yang luar biasa. Tentunya yang sudah tidak asing lagi di dunia capital market. Beliau adalah Cicu Ai dan juga Pak Fahrul. Dimana nanti kita akan bahas terkait dengan isu tapering yang sangat isunya luar biasa merebak di financial market. Dan mungkin kalau aku boleh share sedikit terkait dengan review market di hari Jumat, di mana di tengah beberapa indeks dari regional, dari Hang Seng, dari Nikkei, dari Shanghai, di tengah terjadinya pelemahan, justru untuk IHSG kemarin berhasil mengalami penguatan, di mana ada beberapa saham yang menjadi diakumulasi beli oleh asing, baik itu dari Bank BCA, ada Telkom, ada Tebik, ada BABP, dan juga ada Buka, yang pasti semua teman-teman dari retail nih banyak banget yang punya saham Buka gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas juga bareng Cicu Ai dan juga Pak Fahrul. Dan kita tentunya yang paling penting hari ini adalah topik yang akan kita bahas atau kita angkat adalah terkait dengan tapering. Gitu. Di sini udah ada Cicu Ai dan juga Pak Fahrul. Mungkin aku akan invite untuk naik sebentar. Mungkin dari oke, ini mungkin sebentar ya. Aku akan invite Pak Fahrul dan juga Cicu Ai. Aku sebentar Pak Fahrul, aku udah invite dan juga Cicu Ai. Oke, kita tunggu kehadirannya. Halo Pak Fahrul, selamat malam. Halo, Wah, apa kabar? keren banget nih Pak Fahrul nih sama Cicu Ai. Mana keren Halo. bokep Yama? Ci, hati-hati Ci, nih komennya bakal gila nih kayaknya, katanya mau ARB nih. Itu yang bahaya. Oke, Ci, ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih ke live Instagram aku, Ci. Mungkin sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas ya. Nah, kalau dari Cicu Ai sendiri, kira-kira kalau weekend nih, khususnya hari Minggu gini, kegiatan sehari-hari kayak apa sih, Ci? Wah, hari ini gue super produktif. Pagi jam 5 tadi, jam 6. Udah sepedaan di PIK. Wow. Terus jam setengah 4, muatai. Itu biasanya memang rutinitas atau baru aja, Ci? Sepedaan kan dulu rutinitas, terus PPKM berhenti kan. Hari ini baru Oke. resume balik. Muatai baru nyoba kali ini, guru baru. Soalnya kan gymnya nggak buka-buka kan. Benar-benar. Hire guru ke rumah, ke muatai di kebun, di outdoor. Jadi private aja, Ci ya? Ya. Oke. Kalau Pak Fahrul nih gimana nih, Pak? Weekendnya Kalau biasanya saya paling tadi pagi berenang dulu, habis itu nikmatin pagi-pagi ya, sarapan, makan enak, ya nggak, Ci? Habis itu ya hari ini apalah, me time lah. Gue masak loh hari ini. Masak apa, Ci? Lu masak akhirnya, Ci? Masak apaan, Ci? Bikin steak. Wah, enak dong. Oke. Ini back to topic ya, Ci. Mungkin langsung aja nih, banyak banget yang tanya nih, kira-kira kan kalau misalnya sekarang isu yang menjadi ibaratnya menjadi main topik ini kan terkait dengan tapering. Mungkin kalau dari Pak Fahrul nih selaku ekonomis boleh sharing nggak sih, Pak? Sebenarnya tapering sendiri seperti apa sih, Pak, yang dimaksud? Oke. Mungkin aku cerita dulu ya tentang kebijakan unconventional dari central bank seluruh dunia. Itu dilakukan oleh The Fed, dilakukan oleh ECB, Bank Indonesia juga melakukan hal yang sama. Yang kejadian itu on isu tapering itu adalah kalau setahun terakhir The Fed itu memberikan injeksi likuiditas sebesar 4,2 triliun dolar ke pasar keuangan untuk menyegah terjadinya hal-hal yang tidak di pasar keuangan kita, terutama itu dalam hal kebangkrutan perusahaan dan lain-lain. Pada dasarnya The Fed itu sebenarnya dan juga bank sentral yang lainnya mau tak mau itu di tahun ini itu sudah harus mulai mengkomunikasikan bahwa kedepannya ekonomi itu sudah mulai normal dan tidak lagi membutuhkan stimulus yang besar. Nah, ini yang lagi di-adjust oleh market. Nah, sekarang itu kalau orang kenapa isunya membahas tapering ini jadi material, karena tapering ini yaitu berhentinya bond buying dari Amerika Serikat itu biasanya itu bisa memberikan gejolak di pasar global. Karena orang itu terbayang tahun 2013, Mbak Sabrina.
Waktu itu Oke. 2013 kan IHSG dari udah nyampe 5.000, turun lagi ke 3.500, habis itu baru apa namanya naik lagi. Itu yang ditakutkan sama market. Tapi menariknya ya, tahun ini itu anehnya itu yang overreacted itu yang kejadian itu di pasar saham loh. Obligasi sama forex itu turunnya nggak terlalu material. Saya lihatnya apa namanya ya lumayan datar-datar aja, turunnya flat lah, turunnya dikit. Ini lebih dikarenakan itu ada perbedaan yang material. Kalau waktu sentimen tapering tahun 2013, Indonesia itu BU statusnya, butuh uang. Dolar kita kekurangan, pertumbuhan ekonomi masih 5,5%, loan growth 20%, nyari uangnya dari mana? Nyari uangnya dari mana? Itu yang jadi concern di tahun 2013. Sementara di tahun 2021 ini kebutuhan dolar kita nggak tinggi karena current account deficit itu PDB kita masih di bawah 2%, loan to deposit di banking 80%. Jadinya dan orang-orang juga masih pada banyak uang yang di saham, karena itu kalau saya personal melihat kepanikan yang terjadi karena tapering ini nggak akan segawat tahun 2013. Memang akan membawa riak-riak, kita harus aware itu. Tapi saya lihatnya riaknya nggak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya. Justru kesempatan yang turun marketnya ini menjadi hal yang harus kita lihat sebagai opportunity to buy. Jadi Cicu Ai, apa nih Ci yang mau kita beli Ci, mumpung marketnya belum break lagi ke atas? Gua sih sama Mbak Farul sih. Kali ini tapering sih kita harusnya impact-nya nggak separah 2013. Soalnya kali ini print money-nya itu nggak masuk Indonesia sama sekali kan. Selama 2 tahun COVID itu uang yang di print tuh perginya ke ceknya warga negara Amerika sendiri, which karena nggak bisa traveling, mereka juga spend-nya kan within that country, malah masuk ke Wall Street Bet sama cryptocurrency. Jadi itu nggak ke Asia. Kalau lihat sejak kita COVID sampai sekarang, itu net outflow-nya belum balik sama inflow-nya. Inflow-nya kan barusan kan. Net outflow-nya yang dulu-dulu foreign itu belum balik. Jadi kalau mau tapering, apalagi mau ditarik gitu kan. Nah, iya, udah nggak ada uang asingnya di sini ya, dikit banget. Bahaya di tapering tuh mungkin di dolarnya, di rupiahnya. Soalnya kalau lihat di YX-nya itu kan udah mulai ini kan naik kan, dolar indeksnya. Mulai flipping up, terus currency tetangga udah minus 5% tuh, Thailand dan teman-temannya. Jadi mungkin kenainya di currency-nya. Tapi seberapa jauh nggak bakal kayak dulu lagi sih. Maksudnya juga mungkin melemah dikit gitu kan. Tapi nggak bakal kayak ambrol kayak dulu lagi. Kali ini ya menurutku ya. Nggak kecipratan. Terus di bond, Iya, setuju, Ci. Bond juga asing itu udah berkurang banyak sejak COVID. Sudah tinggal 22%, udah nggak 40% Nah, lagi. jadi dulu tuh 40 kan, 38 ya. Dulu 40, 38, 40. Waktu itu kita rentan banget kena flow. Jadi event itu kalau keluar, ya ada impact tapi nggak bakal gimana-gimana karena udah kecil kan. Nih, Ci, kalau misalnya hari Jumat kemarin ya, kita lihat kan beberapa hari sebelum waktu tapering itu diumumkan kan memang reaksi pasar kan lumayan tuh, indeks malah sempat minus 2%-an kan. Terus ternyata hari Jumat kemarin IHSG kita menguat nih di 0,64%. Sementara kalau kita lihat karena volume-nya nggak kenapa-kenapa. Kayak misalnya kalau kita lihat Hang Seng, Nikkei, Shanghai gitu, kok mereka malah minus? Apakah memang kita ibaratnya udah sekarang lu mesti bedain yang outflow saham sama outflow bond. Yang saham itu yang di China itu continue outflow dari tech stock-nya China. Jadi tech stock kan market cap-nya gede di sana. Jadi ya terang aja segala jenis Hang Seng dan itu hancur. Nah, actually itu interesting karena outflow dari China itu kalau lu lihat yang naik banyak tuh India sama Korea. Kakao lu lihat deh yang baru IPO kayak orang gila gitu kan naiknya kan. India itu year to date naik 30-40% loh indeksnya. Jadi yang uang keluar dari China masuk ke negara yang dianggap tech, the next tech gitu kan. Karena China kan ada peraturan aneh-aneh dari government. Jadi the next tech-nya yang dianggap ya kebetulan India lagi banyak IPO and their tech. Terus si Korea ada Kakao Bank yang gede banget itu kan, their tech gitu. Terus Indonesia, to be fair, kalau lihat Bukalapak, ya kan, itu yang masuk foreign, yang keluar lokal. Benar-benar sih. Terus ini ada tadi gue baru baca Goldman Sachs punya report. Jadi dia bilang ASEAN tuh finally kan ini kan si limited akhirnya boleh masuk MSCI ASEAN. Boleh masuk MSCI Asia, walaupun riset di Amerika akhirnya boleh masuk ke MSCI Singapura sama MSCI ASEAN ya kan. Karena si limited boleh masuk ASEAN, weighting ASEAN tadinya di teknologi kan cuma 1%. Kemasukan si limited jadi 19%.
Jadi MSCI ASEAN tuh jadi 19% isinya teknologi, which is mostly limited. Terus nanti Bukalapak bakal masuk. Ditulis sama government, Bukalapak will be included in MSCI November. Jadi waitingnya mungkin nambah lagi, ya kan? Nah, kalau gitu, dia bilang finally mungkin ASEAN kan kalau orang asing tuh nggak pernah liatin individual saham, mereka mainnya cuma ETF, ASEAN, Asia gitu kan, MSCI. Mereka nggak lihat individual saham yang mereka belinya tuh ETF-nya, soalnya biar tuh small for them to care. Jadi dia bilang karena ASEAN itu bakal 19% isinya tech, jadi kita tuh ada harapan finally after 20 tahun loh, under performance kita naik ya Ci ya. Iya, indeks itu penting loh, MSCI bisa naik. Itu finally after 20 tahun. Soalnya kita finally punya yang ASEAN yang punya teknologi selain Cina. Jadi bagus juga Cina hilang masuk ke kita gitu. Lagi pula mungkin kalau misalnya aku boleh namain dikit Ci, misalnya kayak ada peraturan dari OJK terkait di OJK 12, 13 itu juga lumayan bisa support juga ya Ci ya buat digital banking. Kan ada keterkaitan. Yang baru enggak lah, itu ya biasa aja. Pokoknya make it easier aja tuh make one kan. Tapi itu yang bagus tuh dia bilang minimum office-nya 1 gitu kan. Iya benar-benar cabangnya satu ya. Actually cuma boleh 1 ya, Rul ya. Only can have one office kan. Apa? Yang OJK itu. Oh iya benar, hanya boleh bisa 1 office ya, benar. Cuma boleh 1 kan. Bukan minimum 1 kan. Only one. Jadi kalau yang ngaku-ngaku digital banking lainnya bisa tutup kantor semua lah. Berarti oke banget dong sih buat cost-nya juga mereka bisa minimize dan lain-lain. The whole idea digital banking memang cost operation-nya. Tapi kan banyak bank-bank yang ngaku-ngaku digital banking tapi nggak bisa digital gitu kan, masih harus butuh brands gitu. Oke. Nah, Pak Fahrul nih, mungkin tadi kan Cicuai ada mention ya, kalau misalnya di regional, currency-nya kayak di Thailand itu kayak lumayan depreciate juga kan, lumayan. Terus begitu kayak di Filipina, peso juga turun, misalnya melemah. Sementara kan dolarnya kan appreciate. Sementara rupiah kita kalau per June gitu kan kayak cuma turunnya dikit banget tuh, minus 1.3% doang kalau nggak salah. Nah, kira-kira memang apakah ini hanya fully dari intervensi BI atau mungkin memang kayak gimana, Pak? Karena pada dasarnya yang jadi masalah buat rupiah itu adalah current account deficit, itu nomor satunya Mbak. Pada tahun ini dari sisi current account deficit, Indonesia itu current account deficitnya itu udah nggak gede lagi, udah nggak gila-gilaan kayak zaman dulu 2-3% yang membuat rupiahnya sama likuiditasnya habis. Satu sisi itu current account sudah nggak masalah, satu sisi lagi bond yield kita lumayan tinggi. Jadinya itu less likely untuk trigger foreign outflow karena investornya masih lihat ya. Kalau nyari sasaran investasi, ya Indonesia masih harus dipertimbangkan. Sekalipun nggak mau nambah, nggak jualan juga. Itu yang lagi kejadian sekarang. Itu aku lihatnya ya. Di luar intervensi BI, pada dasarnya, saya dari awal tahun itu melihat tahun 2021 ini bukan tahunnya rupiah melemah. Karena itu, saya lihatnya sampai tahun depan, sebenarnya dampak tapering dan lain-lainnya itu cenderung minimum ya. Gejolak itu justrunya itu Mbak Sabrina, terjadi itu karena investor lokalnya Mbak Sabrina. Jadinya ada 1.700 orang ini yang lagi nonton sekarang. Rekan-rekan semuanya, Anda-andalah yang menentukan nasib IHSG ke depan. Asingnya itu udah rendah sekarang. Kalau kita ngobrol trading harian ya, asing itu hanya 20% dari total trading harian. Nah, kalau zaman dulu itu kebalik ya, Ci. Zaman dulu tuh 80%-nya asing, sekarang udah 20% asing. Ini broker salah satu broker lah, dia bilang sekarang banyak interest dari asing yang biasanya diem-diem nggak pernah tanya tentang Indo tuh mulai nanya detailnya setengah mati tentang apa teknologi, nanya tentang Bukalapak, BBYB aja ditanyain. BBYB ditanyain gitu kan. Terus Arto kayak udah orang-orang udah given, oke lah, there's the blue chip of digital bank gitu. Asing-asing udah terima, asing-asing masuk terus kan di Arto kan. Bukalapak ya itu lihat sendiri aja lah, the last 3 days tradingnya yang masuk juga asing, bukan lokal. Jadi pertanyaan asing tuh sekarang kayak teman-temanku yang di sell side tuh sekarang kayak dimintain peta lah, asing kan blur tuh. Selama ini kan dia cuma MSCI gitu kan, terus kan blur, nggak tahu nih Gojek tuh punya apa aja. Terus misalnya kayak Grab Group itu punya apa aja, mereka tuh masih nggak ngerti gitu loh petanya. Jadi banyak pertanyaan yang detail, banyak ini. So what next on the digital? BBYB tanyain, gue sampai shock, BBYB masuk radar. Agro, BBYB, Arto, Buka, itu 4 yang ada di radarnya asing gitu, as we speak ya. Friend itu ya, tapi kan Friend kan telco ya. Tapi 4 ini yang dianggap digital, perwakilan digital Indo.
Oke, oke. Dan kemarin kelihatan juga ya, Ci, kayak kemarin juga apa net foreign buy juga buka aja udah lumayan diakumulasi asing ya kelihatannya. Oke, oke. Nah, kalau tadi Pak Fahrul nih bilang current account deficit nih, sebenarnya level berapa sih Pak kalau current account deficit kita tuh udah aman, ibaratnya bisa nangkal dampak negatif dari tapering, Pak? Kalau aku lihatnya selama masih di bawah 1%, it should be okay. Oke, oke. Sekitar 1% ya? Ya. Kalau kemarin itu kan gara-gara seasonal tinggi, kuartal 2, itu minus 0,8, tapi nggak tinggi lah itu. Biasanya kuartal 2 itu 3%, 4%, Mbak. Itu waktu tahun-tahun kita berat. Kayak 2018, 2013, tahun ini ya nggak masalah lah gitu. Tapi memang PR yang paling kita lihatnya itu ya, kalau saya lihatnya, tahun ini itu kan market itu masih di drive sama liquidity. Tapi tahun depan seiring dengan ekonominya itu udah mulai beneran membaik ya, mudah-mudahan COVID ini selesai, saya lihat kita udah harus mulai fokus on growth dan performance, itu ya aku lihat. Dan mungkin tadi kayak Cicu Ai bilang, bank digitalnya itu orang mungkin kalau sekarang kan masih lihat hype gitu kan, dikit-dikit bank digital naik sahamnya. Mungkin tahun ke depan itu orang judgement-nya bakal lebih fair, bakal lebih lihat itu lebih detail, itu mana sih yang beneran bakal jadi atau enggak gitu. Atau cuma story doang, belum kejadian, itu yang sama harus kita lihat. Oke, oke. Nah, kalau misalnya ini Pak, ataupun Cicu Ai nih, aku mau tanya, kira-kira kalau misalnya sektor-sektor lagging, kalau misalnya kita lihat secara bobot kan tadi Cicu Ai, Pak Farul juga udah bilang kan kayak asing tuh udah lumayan gak banyak banget lah di Indo kan. Kira-kira kalau misalnya sektor-sektor kayak coal, komoditi gitu ya, mungkin udah Gak lumayan ditanyain sama sekali. sama Nggak sekali ditanyain. Gak ditanya sama sekali. Kemarin makanya aku cek-cek kan sebelum acara live nih, gue nepon-nepon ke sell side, since gue nggak di sell side dong. Cuma tanya itu paling ya digital, of course, all those for name itu. Yang Bank Aladin itu juga mulai recently ada yang nanya gara-gara kemarin ada kata-kata Facebook gitu kan. Jadi yang sih kayak familiar name. Jadi mulai tanya gitu kan. Tadinya nggak ditanya, tapi katanya sejak Facebook yang itu jadi banyak pertanyaan. What the fuck ini hubungan sama Facebook gitu kan. Terus baru masuk radar. Terus yang lain ya normal bankingnya, yang gede-gede aja yang normal banking. Terus telco ditanyain, tower ditanyain. Udah. Yang lain kagak. No consumer, no retail, no commodity, nothing. Enggak, consumer itu so yesterday lah kalau untuk saham. consumer saya juga kemarin itu, Ci. Sekarang kemarin juga sempat itu, Ci, sama marketing ke beberapa FM di Singapura sama Hong Kong, kita Zoom call. Kan bahas teknologi-teknologi itu, ya rata-rata mereka bilang, ya buka gitu. Siapa yang nggak punya buka ya? Who doesn't own buka? Mereka pada nanya pada bilang kayak gitu. Karena semuanya itu punya pada dasarnya ya. Iya, berarti nggak ada yang nanyain itu, nggak ada yang nanyain apa namanya di luar itu. Ada dikit kayak mau tahu, tapi kayak iseng, bukan tanya company per se, cuma tanya properti sektor Indonesia ceritanya gimana. Soalnya biasa kan investor kalau udah ada inflasi kan properti naik kan, jadi lebih ke arah itu, bukan ke arah mau beli properti sektor, lebih ke arah indikasi of inflasi. Kalau kayak healthcare gitu, Ci? Gak ditanyain. Beneran mereka semuanya soalnya buat asing healthcare kita tuh belum bisa dibeli karena nggak liquid. Even Mika tuh nggak liquid. Kita nggak ada healthcare yang liquid nih sekarang nih. Too small juga. Di total semua tuh kecil-kecilan dibanding satu Arto tuh nggak ada bobonya. BMHS, jadi buat mereka ya why budget gitu kan. Jadi memang ditanyain mereka tuh ya bank yang big four, ditambah telco, tower-toweran, terus ditambah digital, udah selesai. Yang lain udah di skip. Gak budget. Oke, mungkin kalau back to topik lagi nih Pak Fahrul nih, sebenarnya alasan terbesar The Fed mau ngelakuin tapering apa sih Pak? Maksudnya kan kalau kita lihat juga kan kondisi COVID juga mereka kan juga nggak bisa dibilang udah stabil juga gitu. Di tengah varian Delta juga merebak gitu. Kenapa mereka pengen ngelakuin ini dengan waktu yang ibaratnya dipercepat lah gitu Pak? Iya, pada dasarnya target kebijakan The Fed itu ada 3. Yang itu nilai dolar, habis itu inflasi, dan juga pengangguran. Terutama inflasi sama penganggurannya itu udah tercapai sebenarnya, Mbak, kalau pakai guidance lama. Sekarang kan guidance-nya pakai guidance krisis nih. Dan mereka lo lihat kalau ekonominya udah benar, dengan inflasi segini, ya harus taperingnya harus dilakukan pada dasarnya. Pertanyaannya sekarang itu di market adalah bukan taperingnya jadi atau enggak, itu pasti jadian. Pertanyaannya sekarang, bulan depan, nah ini minggu depan ada Jackson Hole meeting kan, ini itu jadi titik penting yang akan kita lihat. Minggu depan ada Jackson Hole meeting, sama itu yang kita lihat tuh, akankah kejadian itu September atau dimundurin lagi sampai tahun depan.
Itu yang mesti kita lihat. Itu yang bikin marketnya bergejolak. Tapi ya, kalau kita lihat sebenarnya pasar itu sudah ready dengan the Fed itu tightening, naikin bunga ataupun tapering dengan koreksi yang terjadi dari awal tahun. Yang habis Januari rally, habis itu marketnya ambrol ke bawah kan, itu sudah mulai pricing in adanya taperingnya the Fed. Karena itu saya lihat kondisi tapering ini sudah 80% diekspektasikan oleh pasar, jadinya gejolaknya jangan expect terlalu banyak. Uangnya Kalaupun turun yang kemarin itu udah dalam banget itu. Pokoknya udah 59X, 58X itu nggak ada cerita lagi, bye. Itu yang harus kita lihat. Ya uangnya Fed juga nggak kepake, balance sheet-nya Fed itu 1 triliun nganggur. Iya, nganggur, benar. Ya kan itu nggak kepake buat apa-apa, jadi ya memang harus tapering gitu. Ya buat apa gue ngeprint duitnya nggak kepake? Ya, boros soalnya. Iya, jadi ya udah mesti tapering. Oke. It's a bit earlier than expectation, tapi it's fine, nggak parah kok. Jadi ibaratnya juga udah komunikasi juga baik ya Pak. Maksudnya dalam artian the Fed juga udah penyampaiannya juga bisa diterima. Yang paling pentingnya soalnya kita nggak terima benefitnya. Jadi nggak ada duit. Iya, nggak, pada dasarnya gini, waktu the Fed QE ini ya 2009 sampai 2012 the Fed QE kita ngerasain benefitnya itu kenceng banget, flow asing lah, all you can buy pada waktu itu kencang. Sekarang itu ini QE gila-gilaan, emangnya ada yang mampir ke sini ya Ci? Ya nggak ada, nggak mampir ke sini sama sekali. Itu yang kejadian. Yang resikonya ada di komoditi sih. Lu lihat aja tin collapse, benar. turun, gold mulai turun, ya kan? Jadi resikonya ada di komoditi. Indonesia mungkin bisa, tapi komoditinya juga nggak kayak dulu kan dikombin sama China demand. Komoditi yang dulu kan gendengnya kayak nikel 60.000 gitu kan. Yang kali ini kan naik tapi nggak gila, yang naik banyak kan kebanyakan kayak coal sama CPO itu kan supply issue, bukan demand dari QE. Kan coal kan yang pakai kan cuma basically China kan, itu supply issue. Jadi yang lebih ke QE commodity mungkin copper, oil, si gold gitu-gitulah, tin yang kemarin udah mulai koreksi. Jadi komoditinya sih yang kita harusnya mungkin udah nggak sentuh ya, in term of saham ya. Oke, kalau misalnya dari komoditi sendiri nih, Ci, misalnya kalau ada tin, nickel, kemarin juga kan melemah tuh, Ci, secara global price. Ya, CPO gimana, Ci? lo lihat aja, DXY naik terus kan? DXY lagi naik, benar. DXY naik terus. Ya kan, kalau DXY naik terus ya komoditi bye-bye dulu lah. Oke. Nah, tunggu sampai apa? Sampai infrastructure spending-nya si Biden tuh mulai. Soalnya kan gini, sekarang kan yang di-approve kan 1 triliun. Terus itu si Pelosi itu minta 3,5 triliun lagi reconciliation fund itu loh, yang belum di-approve. Kalau dapat 3,5 triliun lagi, berarti kan ada 4 hilang tapering, tapi ada 4,5 triliun spending gitu kan. Jadi kan tapering itu kan 120 ya per bulan ya, ya. 120 iya, benar. per bulan itu kalau kali 12 itu cuma 1,4 kan? Iya. 1,4 lu kalau 1,4 triliun lu kurangin aja kan nggak langsung hilang, lu kurangin kayak 15 sama 20 berapa ya? 20 ya Bi? 4 bulan dikurangin nih. Ya, pengurangannya biasanya 20-20, turun 20, ya kan, turun 20 sampai habis jadi kayak gitu. Langsung hilang. Kalau si infrastrukturnya si Biden cepet, justru nambah lagi uangnya. Jadi ini dikurangin, tapi yang ini naik kan. Nah, jadinya yang kita harapin itu dari sisi komoditas itu adalah ya market paling tunggu itu dengan belanjanya infrastruktur di Amerika Serikat itu, sekalipun the Fed-nya tapering, supply dolarnya tetap naik gara-gara Amerika ngutangnya makin dahsyat. Kalau ngutang Amerika makin dahsyat, dolarnya turun, Mbak Zabrina. Itu yang paling kita tunggu di akhir tahun. Kita mesti lihat itu komoditinya selektif sih. Soalnya mostly yang Biden infra itu green infra. Jadi lu mesti pilih-pilih komoditinya yang bau-bau hijau. Kayak CPO, Ci? CPO nggak ada hubungan lah. CPO tuh nggak ada hubungan sama Amerika. CPO tuh selalu sama soybean. Pokoknya supply problem Indonesia kan supply-nya menurun terus karena pohonnya tua kan. Ya tinggal lihat kalau supply lu CPO-nya turun, soybean lu masalah kan pasti harganya kan naik. Tapi soybean lu ada harganya turun gini aja. Yang penting buat kita CPO nggak di bawah 3.500 kita udah oke kok. Dulu di bawah 3.000, jadi anything buat 3.000, 3.500 itu is fine. We make money. Oke.
Nah, ini juga banyak pertanyaan nih masuk ke DM aku, Ci. Kalau misalnya tapering benar-benar terjadi gitu, dalam artian mungkin Udah terjadi. udah Now it's terjadi. ready silent tampering. Sebenarnya sekarang tuh sudah silent tampering. Sudah loh. Benar, Iya. Mbak. Benar Cicu. Itu kalau kita lihat ya data money supply Amerika Serikat itu udah turun terus loh pertumbuhannya. Iya. Itu yang Cuma dari nggak 3 bulan dihalu-halu terakhir itu aja. aku bilang ini market kentang nih. Kalau kayak gini dolarnya kurang ya. Oke. Nah, kira-kira alokasi aset yang tepat kemana, Ci? Yang ini ngomong aset as general apa ngomong pilihan saham nih? Kayaknya aset general sih, Ci. Mungkin Cash kan karena lah. cash ya. Lo mau tapering ya pasti cash. Bond lu pasti kena pertama. Bond itu pasti naik kan. Bond keluar lu masuk equity jangan dulu, lu masuk cash pasti kalau tapering. Oke, Ci. Nah, ini mungkin udah banyak banget nih pertanyaan nih. Apa yang masuk? Mungkin aku boleh tanya nih, kira-kira mungkin pertanyaan pertama nih ke Pak Farul ataupun ke Cicu Ai nih. Kalau misalnya tapering terjadi, yang tadi udah Cicu Ai bilang tapering udah terjadi ya, silent tapering, kira-kira sektor apa yang hancur atau semuanya hancur? Enggak lah. Komoditi lah. Tapering selalu yang bahaya komoditi pertama. Karena apa di XY itu kan. Oke. Jadi komoditi ya, Ci ya. Oke. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lagi untuk Cicu Ai nih. Bond pertama hancur. Bener, baik banget nih. Tapi ada bedanya ya, bond memang nggak ada flow asing, tapi pada dasarnya likuiditas lokal itu belum akan hilang sih. Jadinya tapi lokal bank udah mulai jualin bond loh. Oh gitu. Pelan-pelan sih, Ci. Belum bakal masif. Not that masif ya. Udah nggak nambah kali itu mungkin yang. Kapan indeks inflasi akan masuk besar? Ya kalau lebih banyak digital yang IPO, tunggu Topet lah. Kan baru buka nanti masuk MSCI. Kalau Topet keluar, Topet pasti masuk MSCI soalnya besar banget kan. Lama-lama Indonesia MSCI isinya kan digital semua. Karena isinya digital semua ada growth, baru asing masuk. Kalau nggak digital nggak ada growth. Oke, jadi boosternya asing buat masuk ke Indonesia itu adalah tech company ya, Ci ya? Iya, lihat aja India. Kenapa bisa naik segitu kenceng? Yang lain ya teknologi company di India is everywhere in the world kan. Korea naik kakao. Kakao naik sampai sekarang kayak orang gila. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Ci. Tadi mungkin beberapa pertanyaan udah banyak dibahas juga sih, udah kita diskusi juga. Output dari China impact itu. Jadi Indonesia sama China kan kumpul satu tuh namanya Asia. Jadi kalau China keluar, poolnya kan sama. Ya tinggal mau kemana kan uangnya kan. Sekarang larinya ke India sama ke Korea. Indonesia baru mau akan kecipratan karena ada Bukalapak IPO. Sama mulai ada Arto. Jadi mulai ada satu sektor, si limitednya Singapura mulai dimasukin ke MSCI ASEAN. Jadi mulai ada flow ke sana karena ada si limited, thank you si limited gitu kan. Jadi kalau ada itu baru semua keangkat karena mereka tuh nggak beli satu spesifik barang. Mereka tuh kalau beli satu basket MSCI. Jadi kalau itu kecipratan duit just because of si limited, yang lain tuh ikut angkat. Oke. Mungkin dari Pak Fahrul ada tambahan, Pak? Ya, kalau kita sih lihatnya memang ke depannya ini ya flow asing itu akan lebih, ini ada perbedaan ya investasi sekarang sama investasi 5-10 tahun lalu. Kalau 5-10 tahun lalu itu investasi nyari uang. Sekarang itu uang yang nyari investasi, Mbak. Saking banyaknya likuiditas yang ada di pasar global. Dan akan masuk kemana, itu akan, kalau saya lihatnya itu akan lebih tergantung market mana yang mau membuka dirinya. Kalau China kan lagi menutup diri itu sekarang. Segala yang namanya tech itu kan lagi diregulasi. Yang lagi membuka dirinya lebar-lebar sekarang itu Indonesia. Karena itu saya setuju sama Cicu Ai tadi bilang bahwa akan munculnya banyak IPO tech ini akan menjadi trigger yang sangat material untuk IHSG. Dan kalau untuk kedepannya kita jangan kaget tech ini share-nya bisa gede banget dari IHSG. Mungkin sekarang itu masih less than 10%, by next year mungkin bisa 20-25% gitu dari IHSG on the tech company. Itu yang kita lihat. Jadinya jangan mindset-nya tech company ini company kecil. Kalau kita ngomong company kecil, Arto sudah no longer company kecil ya. Tech bukan company kecil lagi, not anymore. Jadi kalau ketika ngomong big cap itu harap juga mindset-nya dirubah. Itu yang selalu aku ingetin ya. Oke. Ini
ada bahas lagi nih new economy nih. Mungkin udah bosen banget nih buat Cicuai ya, karena new economy, digital, tech ya Ci ya. Kira-kira apa nih pengaruhnya ke obligasi emas Ya dan US? kita kan tadi gini, kita lihat dua sisi dulu ya. Taperingnya tuh kayak menurut kita, at least menurut gue Fahrul sama Rul ya, impactnya kali ini nggak sebesar yang dulu. Mungkin bisa impact in term of bond yield-nya kita. Mungkin naik dikit, tapi ya nggak ngefek gitu kan, karena asingnya udah dikit di bond yield-nya. Terus tapi pasti kalau ada tapering tuh the first one yang kena tuh pasti obligasi dulu, karena obligasi lebih sensitif terhadap interest. Nah, ini dia. New economy gimana? Nggak ngefek. Why? They don't have loan. They grow with equity. In terms of Bukalapak, cashnya 21 triliun. Di deposito bulanan sampai cuan. Justru yang paling aman itu yang udah berhasil grow equity itu, Ci. Udah ngambil 20 triliun udah aman dong. Udah aman. Udah itu kalau mau rugi 1 tahun 1 triliun itu udah 20 tahun aman. Iya kan? Maksudnya yang new economy kita ini nggak ada debt. New economy kita tuh grow by equity semua kan, pakai equity, nggak ada yang punya loan. Jadi kalau risknya naik, ya kan, itu pukul pertama kan utang dulu, utangnya di repricing pasti. Jadi yang punya debt caklak dulu kan. Tapi yang new economy kan equity. Resiko ada, misalnya yang company masih kecil-kecil mungkin nggak dapat funding karena uang jadi lebih mahal. Tapi company yang sudah established, justru itu yang bedain mereka sama company yang kecil. Karena mereka sudah established, orang kalau mau kasih fundingnya ke mereka, ngapain resiko ke company yang kecil itu kan belum tentu jadi. Uang sekarang lagi mahal. Kalau uangnya mahal, gue mau cari yang pasti-pasti kan. Kalau uangnya sembarangan, ya gue sembarangan aja kasih semua orang funding. Nah justru karena tapering ini, tech-nya mungkin konsolidasi. Tapi konsolidasi di private sektornya, kemampuan mereka raise funding dari private sektornya. Di public sektornya, mereka baru IPO semua kan. Yang IPO baru satu, yang lain baru mau akan gitu. Terus ini Gotoh kan di berita-berita sebentar lagi udah closing pre-IPO, itu 2 billion. Berarti pre-IPO kalau masuk 2 billion, Gotoh udah punya kayak hampir 30 triliun duit cash di dalam. Gotoh udah aman. Yang nggak aman tuh yang belum raise cash, ya kan? Iya. Iya sih, benar-benar. Karena tahun depan itu kita udah on digital ini ya, kita udah nggak bisa jual cerita lagi. Tahun depan itu orang udah lihat itu aplikasinya apa, terus udah berapa orang dikasih loan. Digital semua collapse. Yang tahun depan yang beneran bisa jalan tuh yang real digital, yang udah raise money, udah masukin duit. Kayak Gotoh, ini sudah pre-IPO. Traveloka sekarang lagi jalan 400 juta dolar pre-IPO. Duit masuk dulu 5T gitu kan. Jadi mereka udah securing dulu nih sebelum tapering nih. Yang kecil-kecil lainnya ya wassalam, nggak ngerti gitu kan. Tapi bagus, jadi kalau yang kecilnya mati kan pile semakin gede yang gede. Benar-benar, iya sih. Oke, nah kalau ini tadi Ci semuanya ke arah tahun depan kita masih ke tech company. Nah kira-kira kalau misalnya kita balik lagi back to blue chip Ci, blue chip stock gitu, kira-kira tahun depan mungkin akan gimana Ci pandangannya Ci? Yang bisa gerak cuma bank kali ya. Bank doang ya Ci? Iya, setuju. Bank kalau saya masih sarankan itu hindari consumer. Consumer ini multi-year di rating. Yang bisa gerak cuma bank doang kalau yang dari blue chip ya. Karena dia yang paling sensitif ke ekonomi, jadi kita tergantung view nih. Kalau kita view tahun depan COVID kita mereda, ekonomi mulai buka, terus kan katanya government mau terobosan-terobosan tentang yang itu aset-aset yang macetnya di bank tuh gimana caranya dibuang supaya jadi duit gitu kan. Kayak PPA mungkin lembaga aset atau gimana, nggak tahu lah. Kalau bisa solving that problem, yang bisa recovery pertama ya pasti bank. Pasti, ya kan? Karena itu masih riding itu recovery on economy, karena kita kan tahun ini kena delta ini. Jadi kan kita terpuruk lagi. Jadi kan harusnya kalau deltanya mereda kan naik. Kalau naik dulu, itu kan bank duluan. Telkom gitu-gitu pasti itu kan yang bisa bilang defensif. Karena kalau kita believe in technology, kita nggak bisa lepas dari data consumption. Dan kita data consumption semakin banyak gitu kan. Semakin banyak orang punya 4G atau we go to 5G, or data consumption tuh higher pasti. Ini aja lihat nih, lu sama gue, kita sekarang zoom-zooman, kita IG live ini data semua. Yes. Iya kan, terus nontonnya sekarang juga Netflix itu data, nontonnya pakai kayak gue punya itu WeTV lah, ICI semua data. Jadi data, maksudnya Telkom tuh yang bisa dibilang paling defensif dari semua. Karena kalau bank tuh masih ada NPL, kalau telkoan, maksudnya mau Indosat kayak Excel kayak apa, itu lebih defensif daripada bank menurutku. Karena itu lebih orang nggak bisa hidup tanpa itu. Orang bisa nggak ngambil cash, bisa nggak ngambil loan, tapi nggak bisa hidup tanpa data.
Oke, benar-benar. Ya nggak sih? Iya sih, agree banget sih, Ci. Nah, tapi Ci, HP lu ketinggalan langsung kayak dunia kiamat gitu kan. Iya. iya. Dompet ketinggalan nggak apa-apa. Ini di komen juga banyak banget, Ci. Kalau Astra, Ci, kira-kira belum juga ya, Ci? Gini ya, aku lihat itu Astra itu paling dapat sundulan dan kalau Goto IPO karena dia punya berapa persennya Goto. Tapi penjualan mobil dia kan sebenarnya nggak oke gitu loh. Tahun ini aja kan mau di revise down kan. Terus ke depan itu kita mau EV, tapi infrastruktur EV kita nggak oke. Terus Astra itu kan hibrid kan, bukan EV. Artinya kita semangat nih, wah hibrid bisa kalau dikasih pajak yang 0% bisa, Sri Mulyani nggak jadi 0% kan? Masih ada pajaknya Nggak kan? jadi, nggak jadi. Masih ada Nggak jadi spesial 0% hibrid itu jadinya. gitu kan? Iya, jadi even hibrid pun masih ada pajaknya. Gue sih nggak lihat. Terus kalau memang ekonomi sudah buka ya, Uberan semua kan udah balik kan. You don't need to have a car kok. Iya benar, orang udah pada nggak butuh beli mobil lagi. Itu Iya. kejadian. Kecuali menjadi supir Uber ya. Tapi you don't need to have a car. Iya sih. Kalau kita memang efisien ini jalan ya, Uber lah, semua new economy punya mainan itu jalan. Itu semua share ekonomi, you don't need to have a car beneran. Anak gue aja nggak mau beli mobil di Amerika. Gue tawarin anak gue nggak mau. Ngapain mami ada Uber? Males parkir, males segala, males kalau Iya benar, kalau ganti Jakarta oli. itu PR mobil itu parkir loh. Itu nyebelin. Ya enggak, itu doang ganti. Kalau anak gue di Amerika ada ganti oli lah. Winter mesti serok-serok itu kan. Iya, Snow. serok. Ya itu males dia, enakan Uber ya. Lebih simpel juga ya, Ci ya. Jadi I don't think Astra is okay ya, kecuali nanti sundulan dari Goto IPO itu. Ini Ci, kalau misalnya sekarang kan pandemi kan kemarin udah lumayan ramai banget kan. Terus kan sekarang kondisinya udah lumayan mereda lah. Kira-kira kalau misalnya untuk farmasi sektor, kira-kira gimana Ci untuk midterm? Ini short termnya ya kayak Prodia gitu-gitu yang lab pasti kena pukul sebentar lah. Soal harga PCR-nya diturunin. PCR diturunin. Itu kalau ngomong nggak kena impact tuh bullshit, pasti kena impact. Ya kan? Tapi itu kan temporary. Maksudnya ya kena sekali selesai gitu kan. Kalau pandemi selesai nih ya, oke, plus minus antara duit COVID sama duit yang normal. Waktu COVID ini kan orang yang normal nggak berani ke hospital. Nanti kalau udah kalau COVID mereda, orang yang normal berani ke hospital kan, yang butuh benerin gigi lah, apalah kan berani. Jadi ya plus minus. Mungkin COVID lebih tinggi sih. Mungkin nanti profitnya turun dikit karena angka COVID ini kayak sekarang all time high kan, lebih tinggi untuk contributionnya ke hospital gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sektor rumah sakit sendiri, Ci, kalau misalnya BMHS gitu dibandingkan yang kayak misalnya tadi Cici bilang Mika nggak liquid, kira-kira gimana Ci pandangannya? Belum lah, itu Belum. ke depan kan kita lihatnya tuh gini, gue lihat aja ya, gue kan selalu lihat orang lain tuh ngapain gitu kan. Gue lihat grup Sinarmas invest di health tech, gue lihat MTech ke health tech, gue lihat Patrick Waluyo invest di health tech. Ya sudah lah ya, pasti ke depan itu health tech. Tapi ke depannya berapa lama kan kita nggak tahu. Ya kita punya jaga-jaga buat depan aja. Ya kan, kita lihat dari 3 grup besar ini semuanya health tech gitu. Ya pasti healthcare tuh ke depan laku gitu, pasti ada something di depan. Gitu aja. Nah, mungkin kalau dari Pak Farul, Pak, aku mau bahas terkait data ekonomi lagi. Kalau nggak salah kemarin PMI juga datanya kan keluar ya Pak ya. Itu mengalami contraction bukan sih Pak? Kira-kira apakah contraction? Cuman kalau data PMI itu kita harus lihat bahwa PMI itu adalah membandingkan dengan bulan sebelumnya Mbak. Kan PMI Julai itu dibandingkan dengan Juni yang optimisnya luar biasa. Ya Julainya kontraksi ya, aku lihat harusnya bulan Agustus ini masih kontraksi sih, gara-gara masih ditutup kan ekonominya. Harusnya bulan September harusnya udah mulai membaik. Data kuartal 3, ekonomi jelek, itu sudah diperhatiin sama market. Market udah nggak heran. 2 bulan kok ditutup, kita nggak bisa kemana-mana, ya mau ngapain kan? Spending nggak naik. Jadinya aku sih lihat harusnya pasar itu mulai lihat itu prospek tahun depannya itu kayak gimana. Dan yang kayak kita ngobrol sama Cicu Ai tadi, dengan kondisi kayak sekarang ini, momentum on digitalization itu masih menjadi tema utama. Itu yang kita lihat. Oke. Nah, ini ada yang tanya juga nih, Ci. Mungkin kalau tadi Cicu Ai udah bahas banyak sektor nih, konstruksi view-nya gimana nih, Cicu Ai? Kayak Farul tuh, budgetnya gimana, Rul? Budget turun 21% year-on-year, budget construction.
Jadinya aku gimana ya? Aku lihat construction ini nantilah 2023 tunggu COVID kelar karena ini is a budget function dari pemerintah. Kalau pemerintahnya balikin lagi budget itu naik lagi ya di atas 300 T lebih itu baru kita masuk. Kalau kayak gini mah ya kalau trading pun berat kayaknya ya. Trading naiknya dikit turun longsornya lebih Nggak, dalam lagi itu trading yang tuh banyak berat. nyangkut di atas, jadi kalau naik dikit digebukin. Itu yang kejadian. It's still Kejadian. require Terus nggak ada asing event nggak Thailand ada gitu kan ya. Ya don't care. it's tough ya. Oke, kalau kata Pak Farul, berarti construction masih kentang lah ya Pak ya? Wah itu bukan Ya, kentang itu- lagi Pak, itu masih belum ada sama sekali. Kalau kentang itu masih ada harapan kan, masih ada harapan. Iya. Ini nggak kentang juga nggak masih berat. Oke. Daripada construction kita mendingan apa yang kayak O2O ya, Rul ya. Iya benar, Hmm. betul itu lebih dicari. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih terkait dengan SWF gimana Ci? Masih lama. Maksudnya gini loh, execution-nya tuh masih lama. Langkah-langkah itu nggak segampangan besok beli barang itu. Paling lama kalau ini tuh due diligence proyek ini Iya. pasti lama. Apalagi investornya yang nggak tahu, belum tahu Indonesia kan. Dia lihat dulu tolnya, dicek, didatengin ya kan, dipantengin dulu. Aku rasa itu lama lah, butuh setahun baru bisa materialize. Oke, jadi masih butuh waktu ya Pak ya, nggak dalam waktu dekat lah ya. Betul. Kita naikin bunga tahun depan, fourth quarter mungkin baru mulai ya, Rul ya. Fourth quarter baru mulai tahun depan. 2022 fourth quarter mungkin. Jadi gini, tapering dulu sampai pertengahan, sampai quarter 3, fourth quarter naik bunga. Iya, itu persis kayak dulu lah kan, dulu itu Fed itu tapering mulai Oktober 2014. Potong, 2015 akhir naik yang pertama. Selalu kayak gitu Oke. tuh kalau dulu. Oke. Ini aku banyak banget juga nih baca di komen. Cicuai baca semua juga tadi DM juga masuk baca. Cicuai story-nya apa baca? Mana Ci? Nggak ada. Nggak ada. Terserah jawaban gua. Oke. Ini pertanyaan ada lagi nih banyak banget. Aduh. Oh berarti oke, properti juga belum ya kayaknya ya. Wah, Sabar menunggu. sabar. Properti gini loh, mungkin Oke, akannya gimana, Ci? bagus, jualannya bagus, tapi nggak ada flow. Hmm. Mau gimana? Nggak even ditanyain, weh. Lu ditanyain nggak, Rul? Enggak ada ditanyain. Tuh. Oke. Nggak Iya. ditanyain gimana ada flow. Ya, momentumnya itu kalau properti itu mesti ada periode itu kayak 2012-2013 itu loh. Marketing sales itu jamnya gila-gilaan gitu kan. Terus kita butuh ada cerita infranya baru dibuka, pembukaan tol apa di Jakarta. Itu udah nggak ada lagi. Butuh ada unlock value dari tanahnya. Story-story kayak gitu itu belum ada sekarang. Masih cerita zaman dulu. Tanah yang belum terjual lagi berusaha Yang dijual lagi. Itu masih cerita. ada di properti paling warehousing doang yang nyambung sama ceritanya e-commerce. Yes. Logistik ya kan. Tahun Tapi depan kalau kan kayak gitu mau katanya seberapa gede JD juga. mau IPO sih cepat gitu-gitu. Itu logistik, berarti tahun depan saya logistik kan rame. Jadi yang masih berhubungan dengan logistik lah ya Ci. Kalau misalnya kayak Makanya ceritanya masih nyambung ke e-commerce-nya kan. Jadi ya benar, sampai tahun depan itu ceritanya e-commerce and digitalization sih. Kan tahun e-commerce-nya IPO, habis itu kan sekelilingnya, peritilan-peritilannya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Farul nih. Apakah dengan adanya tapering dari dolar yang menguat akan menguntungkan emiten-emiten yang ekspor ke US? Iya, pada dasarnya. Karena sudah terjadi dari tahun lalu sih, emiten yang ekspor ke US itu masih akan jaya ya. Terutama mungkin yang ekspor furniture itu bakal jaya sih. Kalau yang aku lihat. Mungkin kalau secara emiten kira-kira apa aja nih Ci yang mungkin diuntungkan Ci? Apa ya? Kita ekspor ke US apa sih, Rul? CPO enggak. Kenapa? CPO enggak ke US. CPO enggak, yang barang-barang perkantuan, Ci. Doesn't matter sih, sebenarnya eksporter. Sebenarnya yang paling cuan ya ini. Si kelompoknya, apa, nikelan itu. Si siapa yang ada di nggak listed tapi. Itu banyak yang mention Ci, wood katanya. Ya. Amerika sekarang masalahnya turun processing powernya sejak nggak dapat itu cek itu Amerika turun. Kayak $1.400 ya. Iya. Tapi jadi masih naik kok Ci sebenarnya ya. Apa? Masih lah membaik. Ya enggak, yang turun itu yang nggak mau kerja, Ci. Iya. Lama mau kerja itu langsung ada hiring, ini langsung masuk, langsung Tapi kerja. property price-nya udah mulai cool down. US udah mulai cool down property price-nya sekarang.
Kemarin tuh Iya, sampai nggak Indonesia sekencang sekarang awal udah tahun mulai sih ya ini. memang. Terus ada tapering gitu, gue rasa property price-nya cool down lagi. Si Wood Hmm. itu emang ekspor bener, tapi kan dia ekspornya furniture. Kalau property price-nya sana turun ya furniture biasa impact ya. Ya, Oke. paling kalau namanya kalau dari Wood itu kelebihannya mungkin ini ya, dia ngambil pasar yang ditinggal sama apa namanya furniture China. Kan Nggak masih mungkin kargo gini ceritanya. loh, ini ada yang tanya nih, Iya Flo nih. balik ke ekonomi lagi, mana baliknya? Nggak balik, nggak ada yang balik. Naiknya cuma 1 hari gitu 3%, 4% turun lagi. What Flo? Iya nggak, ya benar sih. Gini loh, duit itu nggak ada yang namanya all economy apa new economy. Duit itu Gimana? cuma lihat mana yang ada growth. Uang itu cuma pergi ke growth. Mau growthnya all economy, dia pergi. Kalau growthnya new economy, dia pergi. Jadi dia nggak liatin money never see yo, no, all economy sorry ya nggak datang nggak. Kenapa tech orang mau? Karena itu growthnya di situ. Bukan karena new economy all economy, tapi it's more like because there is the growth there. Ya ekonomi nggak ada growth. Gitu aja. Jadi kalau ada all economy ada growth, yes they'll go there. Doesn't matter mau all apa new, tetap yang penting growth. Iya, mungkin karena beberapa waktu kemarin kan sempat tuh Ci, indeksnya kan katanya yang tech company banyak yang turun gitu kan, tapi sementara kan Itu Cina punya tech-nya kena, tapi Indonesia tuh nggak ada tech-nya, belum ada, baru ada 2 biji kali 3 biji yang beneran Ya beneran tech ya. tech loh, bukan tech-tekan loh. Itu cuma paling Arto, Bukalapak, apalagi ya tech, Agro masih in process, Bank MTech, ya MTech. kan, MTech Ci. tech holding kan, terus apalagi udah nggak banyak kita punya tech. Kalau MTech ke Bukalapak kemarin kan sentimen dari Bukalapaknya turun ya MTech pasti kena turun lah. Bukan karena all economy, pokoknya gini lah, duit itu cuma cari growth. Kalau ada growth di all economy, they will go there. Kalau nggak ada growth di all economy, nggak kesana. Dan sekarang kita list semua all economy. Yang ada growth itu cuma bank, karena bank itu kan ya tinggal NPL gimana ngebuk gitu kan. Benar. Iya kan? Tapi yang lain nggak ada growth, Unilever nggak growth, consumer nggak ada yang growth. Mana ada yang growth? Retail semua hancur, kecuali era yang ada growth. Yang ada growth apa? Di Telkom, di Excel, Indosat semua resultnya growth. Resultnya Fan malah minusnya operating ya, second quarter only cuma minus 2 miliar. 2 miliar tok 2.3. Bawahnya minus 50 untuk second quarter. Setengah tahunnya 400 itu karena first quarternya 300 lebih. Tapi begitu second quarter itu jadi 400. Berarti second quarter tok tuh cuma 50. Operatingnya cuma minus 0. Cuma minus 2M. 2M tahun depan, nggak usah pakai tahun depan. Quarter depan pasti positif. Iya kan? Itu growth kan. Dari minus ke something is growth. Ya, Itu unlimited growth kecil. itu, Ci. Itu tak hingga itu lambangnya itu yang kayak Iya, tambahnya lipo weh. lambangnya lipo. Jadi ya ada ibaratnya ada yang account story lah ya Ci ya. Pokoknya semua duit itu cuma mau growth. Orang invest juga maunya growth. Masa nggak growth di invest? Doesn't matter mau all apa new economy itu yang mikir balik ke all economy, money that's not how money think gitu kan. Atau orang punya duit mikir. Orang yang punya duit yang mana sektor yang ada growth. Itu tech dipilih karena tech itu low base jadi ada growth. Dari nggak ada jadi ada, itu kan Dari nggak ada kan ada. Ya. Kalau mau jadi nyari investasi yang gede itu mesti yang gitu-gitu, yang dari nggak ada jadi ada itu boom Iya, itu. beneran. Terus kan memang MSCI sekarang yang baru yang mau inclusion kan kayak Bukalapak lah, si limited lah, semuanya tech. Ya mau nggak mau flow-nya ke sana lah. Oke, itu tadi banyak juga yang nanya Ci. Kira-kira prospeknya data center kira-kira gimana sih Ci? Data center is good because the demand of data itu we require a lot of data center. Jadi there is a demand, tinggal lu bangunnya gimana. Data center tuh kayak lu ngomongin tower sama sewa. Ya kan, satu nih sewa BTS, satu nih sewa pakai apa tuh MHZ gitu kan. Rak-rakan itu. Ya sama is a rental base. Jadi kalau dari demand yang tinggi, demandnya ke data center tinggi banget. Tapi DCI punya valuasi, kan aku udah bilang, EV/EBITDA data center tuh 15-20. Jadi kalau EV/EBITDA lebih dari itu, berarti itu ya kemahalan, as simple as that. Oke, siap Ci. Nah, mungkin aku balik ke Pak Farul nih. Pak Farul, aku boleh nanya nih, kira-kira kalau data ekonomi yang mungkin dalam waktu dekat akan dirilis nih dari Indo apa nih? Kan kemarin BI Rate tetap dipertahankan dari suku bunga.
Kira-kira nanti mungkin minggu depan ataupun bulan depan gitu ya, Pak. Minggu depan data money supply, terus bulan depan data inflasi itu yang normal. Kita lihat. Kalau dari Paling yang paling market butuh lihat sih data money supply besok ya. Itu masih money supply kita turun nggak? Karena supaya rupiah itu bisa stabilize, money supply kita udah nggak boleh naik lagi karena dolarnya udah turunan. Growth-nya ya. Itu yang mungkin paling musuh kita lihat next week ya. Mungkin itu akan jadi sentimen pasar Senin besok juga, Pak. Yes, itu harus jadi, ya bakal jadi sentimen pasar besok ya. Oke. Nah, kalau Sama minggu depan itu sebenarnya bukan waktunya ekonomi domestik. Tapi minggu depan itu yang perlu kita lihat tuh statement di Jackson Hole. Itu akan nunjukin ini Amerika mau diarahin kemana. Yang paling gue tunggu-tunggu adalah Amerika ini, walaupun mereka tapering, Fed-nya itu komitmen mau support ekonomi, sehingga infrastruktur spending-nya itu bisa jalan, Indonesia kecipratan, itu yang paling kita butuhkan. Benar. Jackson Hole tanggal 27. 27 sampai 28. 27-28, minggu depan, hari Jumat lah ya. Minggu depan, terus kita dapat tuh 17 September ya. Ada FTSE rebalancing kan? Iya, bulan depan itu FTSE rebalancing. Ya. Oke. Nah, kalau ya, kalau saham-saham rebalancing itu masuknya sebelum rebalancing ya. Iya. Lupa. Kalau udah rebalancing dijual, nah itu biasanya. Tergantung. Ya, ada hal lain, Ci. Ini kan gue cerita pada umumnya kan, gimana ya. Iya. Kalau data inflasi kira-kira proyeksi gimana Pak Farul? Data inflasi Agustus BI expect nggak terlalu tinggi ya, masih 0,3 atau 0,5% gitu. 0,03 sampai 0,05% gitu month on month. Kita lihatnya ya masih di sekitaran 1,4 sampai 1,5 lah. Wouldn't be that high. Tapi inflasi tahun depan bakal naik sih, karena mau nggak mau ini harga minyak, harga listrik, itu ada adjustment. Tapi politically hanya bisa dilakukan oleh pemerintah kalau ekonomi sudah membaik. Itu nanti yang harus kita antisipasi. Nah, itu dia tahun depan harga BBM naik, harga listrik naik, PPN naik. Ya consumer mau jalan dari mana, Mbak? Tolong itu excise duty aja naik. Nah, duty juga masih naik ternyata ya kan ya. Iya benar. Ini juga aku boleh nanya lagi nih ke Cicoy. Ini banyak banget juga yang nanya emiten bola. Emangnya TikTok ada story sama bola atau gimana gitu, Ci? Enggak lah, bola tuh social commerce. Belum apa-apa, tenang aja. Tunggu waktu mainnya. Social commerce is the next one after e-commerce. Basically kan aku ngomong berkali-kali kan. E-commerce itu when you execute. Social commerce itu yang inspire lu to shop. Ya kan, lo kalau lihat Instagram langsung inspirasi shopping keluar. Oh ya ini tasnya bagus nih, tapi eksekusi ini di mana? Either di e-commerce atau di Instagram gitu kan. Tapi kalau di Instagram kan lama, mesti transfer lah, mesti ngepost bukti transfer lah, ngasih alamat, rasa gitu loh. Kalau connect ke e-commerce langsung kan langsung barang, lu inspired dari yang social commerce yang lo ikutin, terus lo budget, eksekusinya langsung dari si e-commerce, delivery langsung ke rumah lo, nggak pusing kan? Kalau si Instagram kan tergantung ciknya tuh delivery-nya kapan. Oke. Ini teman-teman yang tadi nanya udah terjawab ya dari Cicoy. Nah, ini banyak pertanyaan juga, Ci. Bisikan buat besok. Kira-kira watchlist-nya apa nih, Ci? Bisikan buat besok mana tak? Atau dari Pak Farul, Pak? Waduh, apa bisikan besok ya? Kayaknya kalau bahas bisikan, kita pindah ke Clubhouse dulu deh malam ini, baru kita baca bisikan. Oke. Ini Cicoy kayak signalnya nih kayak ada problem ya. Yes, ya benar. Ya, pada dasarnya mungkin kesimpulannya malam ini Ya, kita gimana lihat Pak? tahun ini nggak usah terlalu ketakutan. Kalau saya ngobrol dengan rekan-rekan teknikal, itu semuanya pada ini kita masih di support lama kita tuh 5850. Pokoknya udah 59X, 58X itu nggak ada ceritanya, itu hajar. Karena likuiditas lokal itu masih banyak banget, Mbak. Nggak bisa kemana-mana ini uang gitu. Ya kan? Itu yang secara komposisi juga sekarang lokal udah lumayan banyak ya Pak. Yes, lokal lumayan banyak. Saya justru itu takut market itu 2023 nanti, 2022 akhir 2023 baru kita hati-hati. Iya, 2023 suram sih itu nanti. Cuman lihat nanti kita masih bisa party lah sampai tengah tahun 2022. Karena nanti likuiditasnya udah keserap, ekonomi udah bagus, yang tadinya main saham udah punya toko lagi, usahanya pabriknya udah jalan lagi. Nah, itu mungkin likuiditas turun di tahun-tahun. Banyak politik isu 2023 kan, 2024 pemilu. Oh iya, pemilu. Itu kalau ada politik itu biasa
flat, nggak ada apa-apa. Kayak marketnya kayak hidup segan mati tak mau, flat. Ya ampun, tapi Itu bukan kesian banget tahun. kayak ekspektasinya pandemik beres tapi malah ada isu lain ya, Ci ya. Ya gimana 2024 pemilu, 2023 Hmm. biasa udah Iya. genderang politik udah mulai dimainin kan. Banyak isu-isu yang nggak penting jadi penting gitu kan. Iya sih, benar-benar. Oke, ini mungkin waktunya sebentar lagi juga udah mau habis sih, tinggal 1 menit lagi. Nah, mungkin tadi Pak Farul udah kasih kesimpulan nih. Kalau dari Cicuai nih, kira-kira apa nih, Ci? Apa closing statement dari Cicuai nih? Aduh, tapering mah nggak usah tahu takut. Nah kalau menurutku ya tahun Hmm. kali ini ya nggak kayak dulu lah, nggak bakal kayak dulu. Feelingku. Dan gue Hmm. malah tadi abis baca si Goldman Sachs punya, gue malah merasa teknologi itu memang baru beginning. Apalagi kalau MSCI kita udah isinya teknologi stok semua. Hmm. Jadi ya otomatis kecipratan flow lah. Tutup mata aja kecipratan flow gitu. Hmm. Oke. Ini live Instagram kita udah mau selesai. Ini thank you so much nih buat Cicuai buat waktunya. Ini banyak banget sih sebenarnya ada pertanyaan di luar market sih. Cicuai So skincare-nya sambung apa? ke CH. Cicuai skincare-nya apa? Cicuai kenapa cantik banget? Aduh gila, banyak banget sih tanya-tanya kayak gitu, Ci. Ada yang mau jadi anak Lamer, skincare lamer. Terus thank you banget juga nih buat Pak Fahrul, katanya akhirnya ngelihat wajah Pak Fahrul, karena selama ini di CA kan ngelihatnya dengernya suara doang, ternyata baru kelihatan nih katanya Pak Fahrul, wajah asli gantengnya nih kayak gini katanya. Oke deh, thank you so much nih buat Cicuai sama Pak Fahrul. Next ke Clubhouse ya, mungkin buat teman-teman yang mau denger-denger lagi nih dari Cicuai sama Pak Fahrul bisa join Clubhouse ya. Oke, siap. Thank you ya. Thank you Pak Fahrul. Ya, bye. Bye. Bye.